Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang senantiasa memberi nikmat sehat dan iman. Tak lupa pula kita kirimkan solawat serta salam kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Pertama-tama terima kasih kepada Pak Yusran SPDI MPDI selaku pengampu mata kuliah Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan, juga kepada teman-teman penonton setia kami. Di video kali ini saya akan membahas materi mengenai konstitusi dan tata perundang-undangan di Indonesia. Apa sih konstitusi itu? Konstitusi berasal dari bahasa Inggris constitution atau bahasa Belanda konstitut yang artinya undang-undang dasar. Konstitusi menurut salah satu para ahli, Khairul Anwar, mengatakan konstitusi adalah fundamental mengenai pemerintahan dalam suatu negara dengan nilai-nilai fundamentalnya. Sedangkan konstitusi secara umum merupakan bagian penting dari sebuah negara yang berisikan dengan ketentuan atau peraturan yang berlaku di dalam sebuah negara. Konstitusi ini memiliki dua bentuk. Yang pertama adalah konstitusi dalam bentuk tertulis dan yang kedua adalah konstitusi dalam bentuk tidak tertulis. Apa sih hubungan erat konstitusi dengan dasar negara? Adapun hubungan erat antara konstitusi dan dasar negara adalah dasar negara Indonesia adalah Pancasila. Dasar negara Pancasila merupakan pandangan bangsa Indonesia yang mengandung nilai-nilai luhur bangsa dalam menentukan konsep dasar dari cita-cita bangsa. Dengan demikian, secara tidak langsung Pancasila mengikat bangsa Indonesia dalam praktik kenegaraan. Dalam sistem ketatanegaraan Indonesia, hubungan antara dasar negara dan konstitusi memiliki keterkaitan yang sangat erat sekali. Tujuan dan fungsi dari konstitusi. Tujuan dari konstitusi bertujuan untuk memberikan pembatasan sekaligus pengawasan terhadap kekuasaan politik. Yang kedua, melepaskan kontrol kekuasaan dari penguasaan sendiri. Yang ketiga, konstitusi bertujuan memberikan batasan-batasan ketetapan bagi para penguasa dalam menjalankan kekuasaannya. Adapun fungsi dari sebuah konstitusi. Yang pertama, konstitusi berfungsi membatasi kekuasaan pemerintah agar tidak terjadi kesewenang-wenangan. Yang kedua, konstitusi berfungsi sebagai dokumen nasional. Yang ketiga, konstitusi memberikan legitimasi pada kekuasaan pemerintah sebagai fungsi konstitusionalisme. Sejarah perkembangan konstitusi. Konstitusi di Indonesia mengalami perkembangan cukup radikal dari Undang-Undang Dasar 1945 yang merupakan hasil komitmen para pendiri negara. Muncul konstitusi RIS, Undang-Undang Dasar Negara Sementara, pada tahun 1950 dan kembali ke Undang-Undang Dasar 1945. Pada masa Orde Lama dan masa Orde Baru, kelemahan pada Undang-Undang Dasar 1945 dipergunakan Presiden sebagai alat kekuasaan yang menimbulkan pemerintahan otoritarisme. Pemerintahan otoritarisme memicu keinginan melakukan amandemen Undang-Undang Dasar 1945. Masa reformasi sebagai momen untuk melakukan amandemen Undang-Undang Dasar 1945 sebanyak 4 kali dari tahun 1999 sampai tahun 2002 dan mengalami perubahan paradigma kekuasaan dari eksekutif heavy dan ke arah legislatif heavy. Perubahan konstitusi di Indonesia. Yang pertama, menurut Taib, terdapat dua sistem perubahan sistem konstitusi, yaitu sistem yang pertama, bahwa apabila suatu undang-undang dasar atau konstitusi diubah, maka yang berlaku adalah undang-undang dasar atau konstitusi yang baru secara keseluruhan. Sistem kedua, bahwa apabila suatu konstitusi diubah, maka konstitusi asli yang tetap berlaku. Perubahan terhadap konstitusi tersebut merupakan amandemen dari konstitusi yang asli. Perubahan konstitusi yang merupakan sistem pertama berarti perubahan konstitusi. Terjadinya pergantian suatu konstitusi atau undang-undang dasar yang lama dengan undang-undang konstitusi atau undang-undang dasar yang baru. Lembaga kenegaraan setelah amandemen.
Sebelum perubahan Undang-Undang Dasar 1945, alat-alat kelengkapan negara dalam Undang-Undang 1945 adalah kelembagaan kepresidenan, MPR, DPA, DPRD, BPK, dan kekuasaan kehakiman. Setelah amandemen secara keseluruhan terhadap Undang-Undang Dasar 1945, alat kelengkapan negara disebut dengan lembaga tinggi negara menjadi 8 lembaga, yakni MPR, DPR, DPD, Presiden, MA, MK, KY, dan BPK. Tugas lembaga tinggi negara. MPR. Lembaga tinggi negara sejajar kedudukannya dengan lembaga tinggi negara lainnya seperti Presiden, DPR, DPD, MA, MK, dan BPK. Menghilangkan kewenangannya mengangkat presiden karena presiden dipilih secara langsung melalui pemilu. Yang kedua, tetap berwenang menetapkan dan mengubah undang-undang. Yang ketiga, susunan keanggotaannya berubah, yaitu terdiri dari anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan anggota Dewan Perwakilan Daerah yang dipilih secara langsung melalui pemilu. Yang kedua, DPR. Yang pertama, posisi dan kewenangannya diperkuat. Yang kedua, mempunyai kekuasaan membentuk undang-undang sebelum ada di tangan presiden, sedangkan DPR hanya memberikan persetujuan saja atau sementara. Sekian materi yang saya sampaikan. Adapun kurang dipahami dalam penyampaian saya, bisa langsung di kolom komentar. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.